Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan melalui media daring ini untuk belajar bersama bagaimana Engkau menyertai keimananmu Tuhan, dan setiap proses historis sejarah yang dilalui bangsa Israel merupakan hal yang juga turut membantu tumbuhnya keimanan kami, sampai pada akhirnya firman-Mu dapat tersampaikan saat ini kepada kami. Berkatilah kami akan membaca, mendengar, dan melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu semua, kita akan membaca dasar dari kita semua untuk Babilonia, ya. Kita akan membuka dari Yesaya 13. Nah, kita akan buka sama-sama dari Yesaya 13. Semoga terlihat. Ya, kita akan baca secara bergantian, Bapak Ibu. Gitu ya, saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu semua baca ayatnya yang genap. Jadi bisa diwakilkan Mas Dery untuk Pak Dery untuk open mic-nya. Gitu ya. Semoga Bapak Ibu semua nanti membaca secara bersama-sama juga. Ya, saya akan mulai Yesaya 13. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan berguncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar, dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki,
dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihatlah, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyala di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Ya, demikianlah bacaan kita. Saya udah kembali lagi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah masuk ke seri ketiga atau keempat ya ini. Ketiga untuk kerajaan berikutnya yaitu Babilonia. Dan tadi kita sudah baca sedikit bagaimana nubuatan dan tentu saja kita mendapatkan juga sedikit gambaran bagaimana kerajaan Babilonia itu. Baiklah, akan saya lanjutkan sedikit. Nah, kira-kira apa sih Bapak Ibu yang Bapak Ibu pikirkan ketika saya berbicara soal Babilonia? Itu. Silahkan, 2 orang open mic. Babel, Babilonia, kerajaan Babel. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Bapak Ibu semua? Silahkan, open mic. Menara Babel. Menara Babel. Oke, 1 Menara Babel. Nggak boleh sama loh Bapak Ibu. Ayo, ini tes ini. Yang biasa ngajar sekolah minggu, Bu Ira. Saya tunjuk-tunjuk aja ini. Bu Ira. Bu Diana. Kacau. Kacau. Tuh Nala menghancurkan bahasa. Oke. Nah, karena bahasanya langsung teringatnya Menara Babel ya. Gitu ya. Tapi kira-kira bener nggak sih Babilonia sama Menara Babel itu sama? Nah, ini ayo kita dalami bersama-sama Bapak Ibu. Oke, yang pertama, ketika bicara soal Babilonia, maka ya ini kan tema-temanya masih kerajaan-kerajaan ya. Jadi kita tahu bersama, berarti Babilonia itu adalah nama sebuah kerajaan. Nah, tapi perlu Bapak Ibu tahu, Babilonia itu ada dua versi. Yang pertama adalah Babilonia Lama. Nah, ini Babilonia Lama. Jadi Babilonia Lama ini berdiri di 1894 sebelum Masehi dan runtuh di 1595 sebelum Masehi. Gitu ya. Kemarin kalau coba ingat-ingat begitu Mesir itu ada di periode kapan begitu ya? Semoga masih ingat Bapak Ibu. Oh, berarti ini Babilonianya Daniel maksudnya. Nah, itu dia tadi ya. Gitu. Nah, ini Babilonia Lama. Tetapi kalau di kisah Daniel itu bukan Babilonia yang ini, Bapak Ibu, beda lagi. Kisah di Daniel itu adalah di Babilonia Baru. Nah, ini Babilonia Baru itu periodenya kira-kira di abad ke-7 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Ini ya, lebih besar. Ini dilihat tadi wilayahnya sampai Yerusalem, sampai Arab gitu ya, sampai Syria. Bandingkan dengan yang sebelumnya, dia hanya di sekitaran lembah Sungai Tigris dan Sungai Efrat saja. Gitu. Dia meluas, jadi sangat luas. Jadi disebut Neo Babel atau Babilonia Baru. Nah, ini tahun ketiga. Oke, sekarang lanjut. Tadi sudah sedikit kita baca ya dalam Yesaya 13 ayat 19a. Dikatakan di sana gini. Gimana sih ciri-ciri kota Babel itu gitu? Nah, dikatakan Babel adalah yang permai di antara kerajaan-kerajaan. Nah, di situ dikatakan perhiasan orang Kasdim yang megah. Wah, kok bisa disebut perhiasan ya? Kalau kemarin di Mesir, Bapak Ibu, kita sudah lihat bersama, Mesir itu indah ya, ternyata gitu ya. Dia itu bukan hanya isinya padang pasir. Mesir itu adalah kerajaan yang ada
di hulu sungai Nil. Oleh karena itu dia subur dan luar biasa. Nah, sekarang kita coba tahu juga. Nih kita lihat dari petanya ya. Kita lihat dari petanya Babilonia. Kita lihat di sini, kerajaan Babilonia dia ada di sekitaran lembah sungai Tigris dan Efrat juga. Di sekitaran lembah sungai juga gitu ya. Jadi dikatakan di sini Babel adalah kerajaan yang permai. Nah, kita sudah bisa bayangkan berarti kerajaan Babel itu ada di sekitaran lembah yang hijau juga ya. Karena dia ada di sekitaran sungai besar juga. Dan sungai Tigris dan sungai Efrat itu disebutkan juga dalam Kejadian Bapak Ibu. Gitu ya, sungai yang sangat megah. Salah satu sungai yang sangat megah di Timur Tengah. Begitu. Nah, lalu saya ini mengutip suatu kata ini. Suatu kata untuk menggambarkan bagaimana kemegahan juga kota Babel. Ini ya. Nah, sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira penggambaran kota Babel pada masa itu. Kota Babel adalah kota yang sangat megah dan terkenal karena arsitekturnya. Nah, ini lagi ngetren ya sekarang ya. Sekarang itu lagi ngetren beberapa gedung. Saya waktu di Jakarta sempat menjumpai beberapa gedung itu dikasih taman-taman atasnya. Nah, taman gantung, betul. Dikasih taman-taman atasnya. Ini kayak gedung Gama. Mungkin gedung Gama itu juga terinspirasi dari ini ya. Jadi gedung Gama itu dibuat menyatu lah dengan alam. Nah, ternyata sebelum desainer sekarang itu memikirkan hal seperti ini, orang Babel itu sudah terlebih dahulu, Bapak. Mereka yang sudah memikirkan bagaimana menyatukan konsep alam, air, itu karena mereka juga sadar sekitaran daerah Babel itu adalah padang pasir. Oleh karena itu mereka terkenal membuat bangunan yang sangat cantik, indah, dan megah. Ini dia. Kok bisa gitu ya? Kok bisa mereka kok membuat kayak gitu? Nah, ini saya mengutip suatu kalimat berbunyi demikian, Bapak. The hand that wrote a page built a city, gitu ya. Jadi sebuah tangan yang menulis di atas kertas atau menulis halaman itu bisa membangun kota. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Nah, ini tentu saja kita semua sudah sadar akan hal ini ya. Hanya dari sebuah tulisan bisa menjadi kota yang megah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kerajaan Babilonia itu bukan hanya terkenal dengan agrikulturnya kayak Mesir kemarin karena pertaniannya, karena nelayannya mereka begitu ya. Tetapi mereka juga terkenal dengan ilmu pengetahuannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bayangkan di abad ini ya, di 1370 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi loh ya, di Mesopotamia. Gitu. Ada sebuah program untuk membangun perpustakaan-perpustakaan besar dan harta yang sangat luar biasa terkait dengan teks sejarah maupun kepercayaan mereka. Dan sekarang saat ini ketika terjadi arkeolog di sana ditemukan yang diduga lebih dari 40 perpustakaan kuno di daerah Mesopotamia. Bapak Ibu, jadi yang membuat kerajaan Babilonia besar itu bukan hanya soal militer mereka, bukan hanya soal ekonomi mereka, tetapi pendidikan mereka. Pendidikan mereka. Ini coba kita tarik gitu ya. 1370 tahun sebelum Masehi di Indonesia ini bentuknya masih apa, Bapak Ibu? Kayaknya 1300 tahun sebelum Masehi kita masih hidup di gua dan berburu di hutan ya. Nah, ini Mesopotamia sudah punya perpustakaan. Wah, ngeri sekali. Mereka sudah punya perpustakaan yang ditulis di perkamen-perkamen batu. Nah, oleh karena itu, ciri khas dari kerajaan Babilonia ini adalah orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan di atas segalanya. Ini adalah ciri khas dari orang Babilonia. Ya. Mereka adalah orang-orang mencintai ilmu pengetahuan di atas segalanya. Oke, kita sudah dapat satu poin tentang ciri khas orang-orang Babilonia. Sekarang kita akan lanjut, Bapak Ibu. Kok bisa orang-orang ini ya, mereka punya ciri khas ini?
Mereka lebih mementingkan membangun perpustakaan, mereka lebih mementingkan bagaimana membangun keindahan kota. Gitu. Nah, ini sangat lekat kaitannya dengan kepercayaan mereka. Nah, jadi agama daerah Mesopotamia, orang Babilonia itu juga mengenal banyak dewa-dewi, Bapak Ibu. Tetapi ada yang membuat kenapa kok ilmu pengetahuan itu begitu dipuja bagi orang-orang Babilonia. Nih saya ceritain, ini gambar dewa-dewinya ya, macam-macam dewa-dewinya juga. Nah ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Nah, saya tak pindah dulu. Saya sudah pindah. Nah, jadi ini ada dua sosok Bapak Ibu. Yang pertama adalah Adapa. Yang kedua adalah Abgal. Yang mana Abgal itu? Abgal ini tuh. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada sosok yang kayak ikan tapi kepalanya manusia. Ini kepercayaan orang Babilonia ya Bapak Ibu ya. Nah, Adapa ini siapa? Adapa ini adalah Adam versinya orang Babilonia. Tahu ya Adam ya? Manusia pertama ya. Gitu. Nah, kalau ceritanya orang Kristen Bapak Ibu, kalau ceritanya orang Kristen kan gini. Adam dan Hawa hidup di bumi, hidup di Taman Eden. Habis itu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan. Ingat ya kisah ini ya? Pengetahuan. Pada akhirnya karena berdosa, mereka memakan bunga pengetahuan. Mereka diusir dari Taman Eden supaya tidak memakan buah kehidupan. Ya, ingat kisahnya ya. Nah, kalau di dalam kepercayaan orang Babilonia, Bapak Ibu, Adapa ini, Adapa kan ini manusia pertama. Adapa ini dulu ketika dia menjadi manusia pertama, dia itu sama, nggak tahu apa-apa, polos begitu ya. Setelah itu turunlah Abgal. Abgal ini adalah dewa yang mengejari Adapa pengetahuan. Jadi berkah pertama yang didapatkan oleh manusia Adapa adalah pengetahuan kebijaksanaan dan pengetahuan. Lalu gitu ya. Lalu dewa tertingginya mereka nanti ada Marduk namanya. Marduk menawarkan kepada Adapa. Adapa, nih kamu kan manusia nih. Kamu sudah dapat pengetahuan diajari sama Abgal. Kamu mau nggak tak kasih buah kehidupan supaya kamu hidup kekal? Nah, lihat ya gambaran perbedaannya ya. Kalau di Alkitab kita kenal manusia karena makan buah pengetahuan diusir supaya tidak makan buah hidup kekal. Kalau di Babilonia, kepintaran itu diberikan, malah ditawari lagi. Kamu udah pinter nih, kamu sudah dapat pengetahuan. Kamu mau nggak tak kasih buah hidup kekal? Adapa menolak, nggak mau. Dewa, sudah cukup pengetahuan, aku akan mengalahkanmu. Nggak perlu manusia itu punya hidup kekal. Cukup pengetahuan, aku akan mengalahkan dewa. Nah, akhirnya dewa marah tuh. Wah, sombong sekali ini manusia. Punya pengetahuan, sudah merasa sombong. Dikasih hidup kekal, nggak mau. Diusirlah Adapa. Keluar dari taman mereka. Nah, ini beda kisah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang Babilonia, gitu ya, meskipun punya banyak dewa, pada akhirnya mereka hanya memilih satu dewa saja yang mereka sembah. Gitu ya, karena yaitu Marduk. Marduk adalah dewa pencipta, dewa air, dewa kesuburan, dewa keadilan, dan dewa kesembuhan. Yang juga dewa ilmu pengetahuan. Yang mereka kerasa, dewa Marduk ini sudah merasuk ke dalam kaisar atau raja mereka. Nah ini ya. Karena orang Babilonia percaya bahwa ilmu pengetahuan itu di atas segala kepercayaan mereka, dan mereka percaya bahwa dewa itu sudah merasuk ke dalam raja mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kita masuk ke, tadi kan kita sudah tahu latar belakangnya. Kenapa kok pada akhirnya ilmu pengetahuan itu nomor 1. Karena kita masuk ke paradigma yang pertama. Apakah benar Menara Babel itu adalah sama dengan orang Babilonia? Jawabannya ya dan tidak. Karena apa, Bapak Ibu? Jadi gini, Menara Babel itu jauh lebih tua daripada kerajaan Babilonia. Menara Babel itu sudah ada jauh daripada kerajaan Babilonia baru maupun kerajaan Babilonia lama. Gitu ya. Tetapi
Tetapi gitu, tradisi, ini saya bilang, tradisi kesalahan manusia membangun Menara Babel itu diteruskan oleh kerajaan Babilonia, baik Babilonia lama maupun Babilonia baru. Nah ini ingat. Apakah Menara Babel itu sama dengan kerajaan Babilonia? Bisa jadi enggak, bisa jadi ya. Tetapi mereka, kerajaan Babilonia ini, meneruskan tradisi manusia yang kurang tepat di kisah Menara Babel. Apa tradisinya? Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu, ini dalam data arkeolog ya, ketika kerajaan Babilonia lama itu sedang membangun kerajaannya di sekitaran kota Babel itu, ada naskah yang menceritakan bahwa raja dari Agade membangun kembali menara kuil zigurat di Babel. Nah, jadi waktu dia lagi bangun kerajaan ini, sudah ada reruntuhan menara tinggi di situ. Terus sama dia, reruntuhan menara tinggi ini dibangun lagi. Gitu ya. Nah, disebut apa menara ini? Zigurat atau menara Migdol, yang dianggap sebagai tanda tertinggi dan tempat berkumpul pemuja-pemujanya. Nah, ini baru Babilonia lama. Lalu kita lanjut ke Babilonia baru. Nih. Menara ini sempat mengalami kerusakan besar dalam perang di tahun 652 sampai 648. Tetapi diperbaiki lagi sama Nebukadnezar II. Gitu ya. Ini mudah masuk ke masa Babilonia baru. Nah, terus zigurat Babel ini dirusak oleh Xerxes pada tahun 472. Alexander the Great, ingat Bapak Ibu, Alexander Agung, itu pernah membersihkan puing-puingnya dengan maksud membangunnya kembali, tapi nggak jadi karena dia meninggal duluan. Nah, jadi Menara Babel ini ternyata beneran ada, gitu ya, dan dilestarikan sama kerajaan Babilonia, baik Babilonia lama maupun Babilonia baru, gitu. Reruntuhannya ada, dibangun ulang. Oke, lalu kenapa kok hal ini salah atau kurang tepat? Nah, kita masuk juga. Ini dia. Ini kita masuk ke. Jadi, kerajaan Neo-Babel yang paling terkenal adalah Nebukadnezar II. Nebukadnezar II ini adalah orang yang, kalau Bapak Ibu tahu, nanti dia membuang orang-orang Israel ke kerajaan Babilonia. Ya. Nah, bagus dia. Kenapa dia dianggap sebagai kaisar atau raja terhebat? Karena ia membangun ibu kota Babilonia secara fisik, kultur, maupun pendidikan. Nah, ini hebatnya Raja Nebukadnezar. Dia bisa membangun kerajaan Babilonia secara fisik, kultur, maupun pendidikan. Nah, lalu yang kedua, ini dia. Kok pada akhirnya kerajaan Babilonia ini seakan meneruskan kesalahan manusia di era Menara Babel. Ini dia. Nebukadnezar II itu selain membangun kota Babel, dia mengalahkan suku-suku Arab, kerajaan Mesir, Assyria baru, dan kerajaan Yehuda. Biasalah kan negara superpower pada waktu itu ya. Nah ini dia. Lalu menyatukan mereka untuk mengais SDM di bidang ilmu pengetahuan. Nah ini bisa Bapak Ibu cek di Daniel 1 ayat 3-5. Saya boleh minta tolong siapa ini? Dari Bajem, Mbak Erna, Bu Erna boleh minta tolong bacakan Daniel 1 ayat 3-5. Apa yang dilakukan Raja Nebukadnezar II, gitu ya? Daniel 1 ayat 3-5. Mengalahkan suku-suku Arab, kerajaan Mesir, Assyria baru. Silakan dibuka ayat Alkitabnya. Maksudnya ini Daniel 1 ayat 3-5. Ya. Nih. Daniel 1 ayat 3. Daniel 1 ayat 3-5. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel.
yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelatur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, terima kasih banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Nebukadnezar itu ternyata sama kayak orang-orang pada era Menara Babel. Selain dia menaklukkan, dia itu mencoba mengumpulkan semua orang itu, pokoknya dikumpulin jadi satu di kota Babel. Selain dikumpulin, gitu ya, dia kayak semacam membentuk sebuah perkumpulan untuk mengais ilmu pengetahuan bersama. Ya, kita ingatkan dalam kisah Menara Babel, kira-kira ketika manusia masih memiliki bahasa yang sama, lalu mereka menyatukan ilmu mereka, membuat menara untuk mengalahkan Tuhan. Nah, sama, gitu ya. Jadi semangatnya ternyata masih dihidupi, semangat Menara Babel itu oleh kerajaan Babilonia. Inilah pada akhirnya, Bapak Ibu, Tuhan berkehendak gitu ya, kalau kita baca dalam Yesaya tadi, Babilonia tidak bertahan lama. Nggak berapa lama ya ini kita lihat ya, nggak sampai 100 tahun, hanya kisaran waktu 60 tahun, Babilonia baru dihancurkan oleh Persia di 539 sebelum Masehi oleh Quraisy. Quraisy adalah kaisar dari kekaisaran Persia. Nah, Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah kemarin di waktu di Mesir itu sempat ada pertanyaan soal nubuat ya. Nah, ini kalau kita baca bersama, tanah Babel atau orang-orang di kerajaan Babel itu sudah dinubuatkan memang untuk tidak akan pernah menjadi besar lagi. Kenapa tidak pernah menjadi besar? Ya, saya akan membacakan apa yang terjadi di selain Yesaya 13 tadi sudah kita baca bersama, bagaimana akan diluluh lantakkan kota yang indah itu, bagaimana tidak akan pernah dibangun lagi gitu ya. Nah, dalam Wahyu nubuat itu dikatakan lagi. Dan ia sudah berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian, entah kenapa ketika saya mencoba membuat bahan ini gitu, saya lalu melihat memang tanah Babel itu salah satu tanah yang paling dibenci gitu loh sama Tuhan ya. Tempat Menara Babel dulu ada, lalu dihancurkan oleh Tuhan, dulu lantakan. Tempat Raja Nebukadnezar ada, dan nggak berapa lama juga akhirnya kerajaan Babilonia dihancurkan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu, kerajaan itu sangat besar. Kita bandingkan dengan Mesir kemarin ya. Mesir kan memang dulu besar, tapi sampai sekarang Mesir tetap eksis. Gitu. Asyur besar, tapi Asyur pun masih ada sekarang dalam bentuk Iran. Gitu ya. Nanti kita juga mengenal Romawi dulu besar, tapi sampai sekarang Romawi masih juga negara yang masuk ke dalam G8 gitu. Di dalam G8 dan G20 sebagai perwakilan Eropa. Tetapi Babilonia sampai saat ini tidak pernah terbangun kembali menjadi negara atau kerajaan yang lebih besar. Babilonia telah diluluh lantakan oleh Tuhan dan nggak akan mungkin bisa dibangun kembali. Padahal mereka adalah kerajaan besar, kerajaan yang mengedepankan ilmu pengetahuan, ibarat kerajaan tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Ini saya kasih gambar, ini kan Saddam Hussein. Karena sekarang Babilonia itu ada di tanah Irak, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu tahu sendiri apa yang terjadi di Irak. Itu di penghujung abad ke-20, gitu ya. Perang besar dengan Amerika dan hancur lebur dan apapun itu di Irak. Yang ke bawah adalah ini salah satu reruntuhan Babilonia.
yang dibom sama ISIS di tahun 2010-an. Tanah Babel sampai sekarang ya sudah tidak berbentuk apa-apa. Mau sedikit dibangun, hancurkan lagi. Mau sedikit dibangun, dihancurkan lagi. Disinilah bagaimana Tuhan sepertinya sangat gitu ya, sangat mengutuk tanah Babel itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita baru masuk. Nah, udah kalau kayak gitu kita sudah tahu nih sejarah tanah Babel, sejarah bagaimana Babel itu sangat dilihat tidak baik oleh Tuhan. Lalu berpengaruh apa sih Babel terhadap bangsa Israel itu? Nah, ini ada ternyata Bapak Ibu pengaruhnya. Dan pengaruhnya itu pengaruh baik kok. Beneran pengaruh baik. Pengaruh baik. Karena kita tahu bersama ya Bapak Ibu ya, bangsa Israel itu dibuang di Babylon itu 70 tahun. 70 tahun. Saya umur baru 25 Bapak Ibu. Ini 70 tahun itu belum nyampe, saya masih jauh. Nah, beberapa Bapak Ibu mungkin umurnya sudah 70 ya. Ini kan lama gitu loh, 70 tahun. Ya pasti pengaruhnya sangat besar. Ini dicatat dalam Yeremia 25. Apa sih pengaruh-pengaruhnya? Nah, saya ambil dari yang paling sederhana saja dulu. Ini munculnya pekerjaan-pekerjaan baru Bapak Ibu. Jadi ketika bangsa Israel itu sudah kembali dari kota Babel ke tanah Yudea, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Yang pertama itu ahli busana. Ini ya. Jadi ada ahli kosmetik. Nah, ini karena pertukaran budaya yang terjadi. Nah, yang ketiga, tukang cukur. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebelum pembuangan ke Babilonia itu asing bagi orang Israel untuk dicukurkan rambutnya sama orang lain. Nah, oleh karena itu bahkan sampai di imamat tuh dituliskan, dicukur orang itu adalah suatu penghinaan. Makanya biasa laki-laki atau perempuan mereka mencukur rambutnya sendiri. Gitu ya. Apa contoh penghinaan yang dilakukan begitu? Kalau Bapak Ibu ingat kisah Samson dan Delilah, itu kan Samson rambutnya dicukur oleh Delilah begitu kan? Nah, itu. Jadi mencukur rambut orang lain itu haram gitu ya ibaratnya. Nah, terus habis itu setelah pulang dari Babilonia itu ada profesi tukang cukur rambut ya. Nah, profesi tukang cukur rambut. Jadi gaya rambut orang Israel jadi lebih beragam. Ini saya bilang pengaruh kehidupan. Gitu ya. Orang Israel itu jadi lebih beragam, ada yang rambutnya. Karena kebanyakan sebelum masa pembuangan, rambut orang Israel itu gondrong-gondrong. Gondrong-gondrong kisah Simson, habis itu Absalom. Absalom itu salah satu anaknya Daud yang dikisahkan rambutnya panjang dan sangat tampan. Nah, itu Absalom, rambutnya indah. Jadi kebanyakan gondrong. Nah, setelah pulang dari Babilonia jadi beragam. Ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya gondrong, macam-macam. Karena sudah mulai ada profesi tukang cukur. Nah, ini adalah hal-hal yang kurang begitu penting, tapi jadi pengetahuan buat kita ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini dia. Bait Allah dibangun menjadi lebih megah. Tuh. Ini gambar yang atas saya ini adalah Bait Allah versi Salomo ya. Jadi Bait Allah versi Salomo ini yang atas saya ini itu ya megah, tapi ternyata sebenarnya cuma segede ini Bapak Ibu. Kecil aja. Nah, di Depok Jawa Barat ada salah satu gereja yang mereplika secara persis Bait Allah Salomo. Nanti Bapak Ibu boleh cek di Google. Saya udah pernah ke sana sekali. Ternyata itu nggak besar kok. Sama Lawu itu lebih besar Lawu ternyata. Ini saya baru tahu Bapak Ibu. Ternyata Bait Allah Salomo itu versi Salomo sama Lawu itu lebih besar Lawu. Saya juga kaget. Karena yang di Depok itu kan ambil dia 100% kan, di copy paste begitu secara tinggi, luas dan apa. Gitu. Oh, ternyata cuma segini begitu ya. Nah, setelah pulang dari Babilonia, orang-orang Israel punya ilmu baru untuk membangun bangunan yang lebih megah. Nah, akhirnya dimulailah gitu ya rencana pembangunan Bait Allah ketiga. Nah, ini ceritanya nanti sampai pada masa Tuhan Yesus ini belum jadi Bapak Ibu. Bait Allah yang ketiga ini. Tapi kira-kira mereka jadi punya rencana untuk membuat Bait Allah itu menjadi lebih megah. Terinspirasi dengan bangunan-bangunan yang ada di kota Babel. Begitu ya. Oke, lanjut. Ini yang penting. Ini yang penting yang berimbas sekali kepada keimanan kita. Gitu ya.
Udah mulai masuk ke sisi teologis. Pelarangan lebih tegas penggunaan gambar dalam peribadatan. Ini jadi Bapak Ibu, jadi gambar-gambar dewa atau apa itu dilarang lebih tegas setelah bangsa Israel pulang dari tanah Babilonia. Nah, terus apa imbasnya kepada kekristenan? Ini imbasnya kepada kekristenan. Nah, Bapak Ibu, ini boleh chat, boleh open mic. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang masih ingat nggak? Orang Samaria yang baik hati. Betul, orang Samaria yang baik hati. Waduh, ampun aku. Emang kalau ini, betul sekali, orang Samaria baik hati. Nah, ketika dibuang di Babel, Bapak Ibu, ada 10.000 cendekiawan kerajaan Yehuda yang deportasi ke Babel. Ada 8.000 tentara dan pengrajin besi yang dipekerjakan di Babilonia. Tetapi, ya, ada 4.600 orang Yahudi yang tidak memiliki keahlian, gak pinter, gak ahli, gitu ya, nggak tahu apa-apa, ibaratnya mungkin orang-orang yang pekerja kasar atau apa begitu. Kalau mungkin kayak sekarang buruh pabrik atau buruh tani itu kan tidak dianggap tidak memiliki skill. Ya punya skill tapi tidak se-skillful yang dua di atasnya, ditinggal di tanah Kanaan. Ya, ditinggal di tanah Kanaan. Nah, setelah 70 tahun, 18.000 orang ini ya, cendekiawan dan tentara pengrajin besi ini dibuang, mereka kan dipulangkan. Lah, 4.600 orang Yahudi yang 70 tahun ditinggal inilah yang mereka pada akhirnya jadi orang Samaria. Loh, kok bisa jadi orang Samaria? Ya karena mereka 70 tahun ditinggal. Padahal yang membawa budaya orang Yahudi, yang tahu bagaimana caranya menyembah Tuhan, yang tahu bagaimana caranya di bait Allah, yang tahu bagaimana caranya pengrajinnya itu adalah orang-orang yang di atas yang dibuang. Mereka orang-orang ndek-ndekan, tidak tahu apa-apa, ditinggal. Akhirnya mereka apa? Tidak memegang adat istiadat Yahudi. Ya karena mereka nggak tahu apa-apa. Terus mereka kawin campur dengan suku yang lain. Mereka ngawur cara beribadahnya, begitu ya. Jadilah mereka orang-orang Samaria. Nah, ini dia. Orang-orang Samaria, Bapak Ibu. Dan orang-orang Samaria ini sampai sekarang masih eksis, Bapak Ibu. Ini adalah foto orang Samaria ya. Yang terbaru ketika mereka melakukan peribadahan bersama. Masih ada sampai sekarang. Gitu ya. Di Israel sana. Tapi mereka, lucunya, mereka tidak masuk negara Israel. Mereka memilih untuk menjadi warga negara Palestina. Gitu. Karena mereka sendiri, tahu ya, mereka sendiri sebenarnya berdarah Yahudi, tapi mereka ditinggal dan dianggap bukan Yahudi karena sudah tidak tahu adat istiadat Yahudi. Sampai sekarang diskriminasinya masih ada. Dan mereka juga masih ada komunitas orang Samarianya. Ini sangat berpengaruh pada kita. Lalu yang kedua, yang penting, munculnya Bet Mitras. Apa itu Bet Mitras? Bet Mitras adalah sekolah-sekolah umum. Sekolah formal khusus, formal umum di orang-orang Israel. Nah, jadi sebelum dibuang ke Babel, Bapak Ibu, nggak ada sekolah umum itu. Makanya kan tadi ada orang berpendidikan, ada orang tidak berpendidikan, begitu ya. Terus sadar orang Israel itu, waduh, kita ternyata harus bikin sekolah, gitu ya. Nah, ini bikin sekolah untuk apa? Untuk meneruskan kitab Taurat, untuk meneruskan kitab Ibrani kepada generasi penerusnya. Kok bisa, Bapak Ibu? Ya ternyata nggak semua orang itu bisa membaca kitab Ibrani pada masa itu. Nah, dan akhirnya dibuatlah vowel. Nah, ini apa vowel itu? Ini Bapak Ibu, ini itu adalah tulisan Ibrani ya. Gitu ya. Ini tulisan Ibrani sebelum masa pembuangan. Nah, ini tulisan Ibrani setelah masa pembuangan. Bedanya apa? Ada titik-titiknya ini. Nah, titik-titik itu adalah huruf hidup Bapak Ibu dalam tulisan Ibrani. Ini setelah pembuangan di Babilonia. Diciptakan huruf hidup. Nah, terus efeknya apa ke kita ya? Kan itu bahasa orang Ibrani, efeknya apa ke orang-orang Kristen? Gini Bapak Ibu. Ini sangat berimbas sekali kepada cara
kepada LAI. LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia ya, waktu nerjemahin Alkitab itu ke bahasa Indonesia. Dan bisa kita baca hari ini. Berimbas sekali kepada Alkitab dulu disebarkan ke seluruh dunia dan bisa kita baca saat ini. Karena sebelum masa pembuangan Bapak Ibu. Nah, ini. Mari kita belajar bahasa Ibrani sedikit bersama. Ada yang bisa baca ini nggak Bapak Ibu? Kira-kira ini tulisannya apa ya? Ayo tebak-tebakan. Kalau Ibrani dari kanan ke kiri Bapak Ibu. Ini dari sini ke sini. Jadi bukan kiri ke kanan. Ya? Oke. Ini tulisannya ini Bapak Ibu. Ini Yod, Sin, Vav, dan A mati. Nah, jadi Y, S, O, atau U, atau A. Nah, jadi kalau dibaca apa? Kira-kira. Ada yang bisa open mic nggak? Ini tebak-tebakan ya. Y, S, O, U, atau A, O, atau U, terus dipateni A. Ini kalau dibaca apa? Pak Partijo monggo Pak. Kira-kira ada dibaca apa Pak? Tulisannya ini Pak. Open mic Pak. Ini kenapa kok bangsa Babilonia itu berjasa kepada kekristenan, nah itu Pak. Ini apa Pak? Kalau dibaca Pak? Hah? YSOUA. Kira-kira apa Pak kalau dibaca? Yosua. Betul. Betul, Bu Chandra. Buan. Yosua ya. Tapi Bapak Ibu, karena ini nggak ada huruf hidupnya, kata ini tuh bisa dibaca 3. Yesua, Yosua, atau Yesua. Terus kita tahu dari mana itu Yesus, itu Joshua, itu Yesaya. Tergantung kalimatnya. Jadi tergantung perasaan aja, kayak Bapak Ibu lagi chat WhatsApp itu loh Bapak Ibu. Kadang kan Bapak Ibu singkat-singkat ya. KT gitu kan. Kayak WhatsApp ke orang. Nah, terus padahal kalau orang Israel tetap mempertahankan cara ini, belum tentu generasi berikutnya tahu. Belum tentu orang Indonesia menerjemahkan itu bisa tahu. Yang bisa jadi kita malah salah kaprah semua membaca kitab Ibrani gitu ya, malah salah tafsir semua. Nah, akhirnya gitu ya, daripada menimbulkan kebingungan lagi ya, akhirnya daripada menimbulkan kebingungan, setelah pembuangan ke Babel, dibuatlah huruf hidup Bapak Ibu. Nah, jadi ini jelas huruf hidupnya ya. Saya tak minggir dulu. Nah, ini yodnya dikasih E, sinnya dikasih U, gitu ya. Nah, A-nya gitu dipateni di situ. Akhirnya kita bisa mengenal Yesua atau Yesus. Nah, nanti beda nanti. Gitu. Babilonia ini yang ngajari. Karena bahasa Mesir, kan kemarin kita tahu ya, bahasa Ibrani itu kan adaptasi dari bahasa Mesir. Bahasa Mesir itu nggak ada huruf hidup. Nah, tapi bahasa Babilonia itu ada huruf hidupnya. Terus orang Israel itu mengadaptasi ilmu ini. Gitu ya, ilmunya diambil. Oh iya, ternyata kita butuh huruf hidup. Biar kitab kita itu bisa diturunkan secara gampang. Nah, begitulah, itu imbasnya. Imbas yang sangat luar biasa dari bangsa Babilonia kepada iman orang Israel maupun imbas kita di iman orang Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, apa musuh besar kita kalau kita melihat kisah dari bangsa Babilonia dan orang Israel ini? Ini Bapak Ibu. Cukup satu kalimat, kesombongan manusia. Saya bilang, kesombongan manusia. Ini adalah musuh besar kita ketika kita melihat dua kisah ini. Yang pertama adalah, jadi sebelum masa pembuangan, orang Israel itu masuk ke dalam masa jaya, Bapak. Ini ketika bangsa Israel mengalahkan Yeriko ya, bangsa Israel itu mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Ini ketika Daud menjadi raja, wah, orang Filistin ketakutan, semua dikalahkan oleh Daud. Kita sudah belajar di PA yang pertama, bagaimana Daud itu prinsipnya cuma takut Tuhan, nggak takut manusia. Manusia, hewan semua dilibas sama Daud. Terus yang ketiga adalah Salomo. Salomo membangun jalur politik yang sangat luar biasa. Salomo itu kayak Jokowi gitu loh sekarang. Jadi dia itu kerjasama politiknya hebat. Pembangunan ekonomi, kerjasama politiknya luar biasa. Dan kita belajar kemarin bagaimana dia juga salah satunya menikah dengan putri Mesir.
menikah dengan kerajaan-kerajaan kecil. Pada akhirnya di era Daud, Saul, dan Salomo ini, kerajaan Israel dan Yehuda itu menjadi kerajaan Israel, menjadi kerajaan superpower di wilayahnya. Nggak ada yang ngalahin nih kerajaan Israel ini. Nah, sudah nggak ada yang bisa ngelawan, gitu ya. Nah, tetapi karena kesombongan bangsa Israel yang merasa dirinya sudah besar, merasa dirinya sudah kuat, sudah paling pinter gitu ya, itu membuat lubang sendiri kepada kerajaan Israel, dan pasca Salomo, kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, ini kita akan bahas di PA berikutnya. Ini saya sedikit kasih spoiler. Jadi, tapi meskipun terbelah menjadi dua, tetap nggak ada tandingannya kerajaan Israel sama kerajaan Yehuda ini. Wah, tetap nggak ada tandingannya. Ini kerajaan kecil-kecil di sekitarnya ini tetap nggak berani ngelawan. Kalah semua kalau perang lawan kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda ini. Sampai pada akhirnya, Bapak Ibu, muncullah Asyur yang menghancurkan kerajaan Israel. Ternyata di atas langit masih ada langit. Lebih besar dan lebih raksasa. Demikian juga dalam kisah kita ini, Babilonia. Babilonia, raksasa dari gitu ya, raksasa dari timur juga menghancurkan kerajaan Yehuda. Karena kesombongan mereka. Merasa sudah benar, sudah besar. Pun demikian juga kerajaan Babel. Ya, tadi kita lihat, ini kan lebih besar lagi petanya nih. Nah, ini ada timur Laut Tengah ya. Nah, kerajaan Babel kan kayak sudah besar sekali begitu ya. Ini lihat, dia menguasai semua tanah. Tapi karena kesombongan bangsa Babilonia yang merasa, kami bangsa paling berpengetahuan, kami bangsa yang paling luar biasa di dataran Timur Tengah. Mereka sampai lupa, Bapak Ibu, pada akhirnya mereka hancur karena bangsa yang lebih besar lagi, kerajaan Persia. Ini kerajaan Persia ya. Di atas langit masih ada langit, dan mereka dihancurkan dari sisi timur. Raksasa yang lebih raksasa di kerajaan timur. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita merefleksikan diri kita sebagai manusia, apa sih yang bisa kita sombongkan? Satu hal gitu ya, yang bisa kita sombongkan adalah dibandingkan seri animalia yang lain. Manusia memang memiliki otak yang paling cerdas, otak yang paling besar, dan otak yang paling dapat digunakan secara fungsional. Dan pada akhirnya itu yang membuat manusia seringkali di atas angin dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bahkan sampai menentang Tuhan itu sendiri. Nah, pada akhirnya muncul juga anggapan bahwa ilmu pengetahuan, karena ini adalah satu-satunya kelebihan manusia dibandingkan animalia lain ya, seringkali membuat manusia makin menjauhi Tuhan. Manusia seakan menjadi pribadi yang sombong, gitu ya, semakin menjauh dari Tuhan. Dalam bentuk apa? Ini dia. Dalam bentuk ketika kita gitu ya, lebih sering membuka hal lain dibandingkan yang diberikan Tuhan kepada kita. Coba Bapak Ibu refleksikan, lebih sering buka HP buat cari berita Freddy Sambo sama pesulap merah atau lebih sering buka Alkitab? Akhir-akhir ini. Kalau udah lihat Freddy Sambo udah lama itu ya, melihat kisah-kisah itu kan, atau coba lihat hal lain. Nah, tetapi Bapak Ibu yang menarik, apakah kita terus menjadi, ya sudah kita menjauhi ilmu pengetahuan gitu. Kerajaan Babilonia menjadi jatuh, bahkan dikutuk sama Tuhan karena ilmu pengetahuan. Orang Israel, gitu ya, kerajaan Israel dipecahkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh kerajaan tetangga karena kehendak Tuhan. Mereka lebih sombong karena ilmu pengetahuan mereka. Berarti kita harus menjauhi ilmu pengetahuan dong. Enggak, Bapak Ibu. Ini yang menjadi pedoman kita. Bagaimana ilmu pengetahuan itu ada dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan Matius 22 ayat 37. Bunyinya demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya bacakan lagi, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, akal budi di sinilah yang dituliskan
yang dituliskan sebagai rasional atau berarti ilmu pengetahuan dalam diri kita. Loh, kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus berpengetahuan dalam beriman? Ini Bapak Ibu yang terjadi. Kalau kita beriman tanpa berilmu, ya ginilah jadinya. Gitu ya. Di Eropa itu dulu pernah terjadi abad ke-8 selama 9 abad. 9 abad. Gitu ya. Ilmu pengetahuan dilarang. Yang boleh itu cuma gereja sama agama. Dan 9 abad tidak terjadi perkembangan apapun di Eropa, isinya perang tok. Salah satunya perang salib. Selama berkali-kali itu, yang pada akhirnya menyebabkan apa? Konstantinopel sekarang berubah jadi Turki. Di sini perang tok itu waktu itu. Nggak ada ilmu, nggak ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, terus ini yang terjadi di Indonesia kapan hari? Tolak masjid. Biasanya kan kita lihat tolak gereja ya. Ini kebalik, Bapak Ibu. Ini di daerah, ini terjadi di daerah Manado, di daerah Papua, Bapak Ibu. Kebalik ternyata. Loh, kok tolak masjid gitu ya. Nah, ternyata orang-orang Kristen. Nah, setelah diselidiki Bapak Ibu, ternyata ini dikompori. Ada yang ngompori. Gitu ya. Ada beberapa pihak yang ngompori saja. Dibilang ginilah, dibilang itulah. Pada akhirnya orang-orang Kristen turun ke jalan. Ini pemuda-pemuda Kristen memang ceritanya. Turun ke jalan menolak masjid. Kan ngisi-ngisi gitu. Ternyata ada yang ngompori saja karena emang nggak suka. Nah, tetapi juga tidak bisa sebalikannya. Ketika berilmu tanpa beriman. Siapa ini? Ini adalah Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu adalah salah satu filsuf Prancis di abad ke-19. Nah, dia salah satu pernyataan paling terkenalnya dia itu adalah God is dead, atau Tuhan itu sudah mati. Ya. Pinter Nietzsche ini. Pemikirannya hebat. Hebat luar biasa Bapak Ibu. Dia itu bapak modernisme, salah satu bapak modernisme. Jadi karena beliau banyak pemikir-pemikiran, atau kalau kata orang pada akhirnya mesin itu bisa ditemukan tuh karena beliau. Karena beliau yang mengompori orang untuk berani membuat mesin yang di luar akal manusia. Tapi beliau akhir hayatnya itu apa? Jadi gila. Dia gila terus dia bunuh diri. Karena dia merasa kok hidup gini ya gitu. Dan dia nggak percaya kayak setelah hidup terus ngapain gitu kan. Dia merasa hidup itu penuh penderitaan. Ya sudahlah, karena hidup penuh penderitaan aku cepat mati saja. Atau juga mati juga nggak kemana-mana. Dia bunuh diri. Berilmu tanpa beriman. Ya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, ternyata kita perlu seimbang dalam beriman dan berilmu. Seperti Tuhan yang sudah memberitahukan kepada kita bahwa kita harus beriman, harus berakal budi dalam percaya kepadanya. Saya kasih contoh, ini Stephen Hawking. Stephen Hawking itu kan terkenal sekali di abad sekarang sebagai ilmuwan yang dibilang ateis katanya ya. Dibilang ateis. Nah, ini saya sedikit klarifikasi Bapak Ibu. Stephen Hawking itu memang nggak pernah bilang Tuhan itu ada. Gitu ya. Karena dia kan orang sains sekali. Tetapi ketika dia ditanyakan soal Tuhan, ada dua pernyataan Stephen Hawking yang paling terkenal. Yang pertama adalah, aku tidak pernah bilang aku tidak percaya Tuhan. Tapi aku takut, mohon maaf saya ulangi, saya akan bilang saya tidak percaya Tuhan. Tapi aku takut nanti dia dengar aku. Dalam ya Bapak Ibu. Aku nggak pernah bilang aku mau bilang aku nggak percaya Tuhan. Tapi kalau aku bilang aku takut nanti dia dengar. Jadi dia percaya nggak? Percaya gitu loh. Dia tuh percaya. Terus kata-kata dia yang kedua itu, ini terakhir sebelum dia meninggal. Ini ada di filmnya juga. Yang paling keren. Ketika ada kehidupan, berarti ada harapan. Dan disinilah Bapak Ibu, gitu ya. Ternyata saintis-saintis yang terkenal pun, orang-orang yang berilmu pengetahuan pun, mereka juga percaya adanya Tuhan.
Dan di Indonesia ada tokohnya, gitu ya. Nanti kita lihat bersama. Lalu yang terkenal kedua adalah Albert Einstein. Dia pernah bilang gini, ilmu pengetahuan tanpa agama itu cacat. Tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Dia pernah bilang gitu. Sama Albert Einstein juga percaya gitu ya. Dia juga percaya bahwasannya nuansa Tuhan dalam ilmu pengetahuan itu juga ada dan saling melengkapi juga. Tidak bisa ilmu pengetahuan itu membuat kita jauh daripada Tuhan atau mengalahkan Tuhan. Nah, kalau tokoh dari Indonesia yang terkenal itu ibu ini, Bu Karlina Supeli. Beliau adalah astronom, filsuf, dan teolog wanita di Indonesia. Gitu ya. Sekarang tiap hari dia ngajar di Sekolah Tinggi Teologi, Filsafat Driakara, Jakarta. Dia juga ngajar astronomi di UI, dia juga ngajar di ITB. Ini orang keren sekali, pernah ngisi sekali di kampus saya. Jadi dia adalah seorang filsuf iya, filsafat iya, dia seorang teolog iya, dia menyebarkan Injil lewat penelitian dia, lewat itu pidato-pidato dia tentang astronomi begitu. Sering dia mengutip soal bagaimana Tuhan menciptakan langit semesta ini sungguh sangat indah. Bagaimana dia melihat bintang dan dia melihat kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Itu sering kali terucap dalam kata-kata dia waktu dia memberikan sesi-sesi. Nah, itulah yang kenapa Bapak Ibu pada akhirnya sarjana teologi itu sekarang itu gelarnya SSI atau SPhil. Karena kita sadar betul bahwa menyadari ilmu Tuhan berarti kita juga harus dekat dengan ilmu pengetahuan, sains maupun filsafat. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saya cuma ingin bilang, segala kelebihan dan kekurangan manusia adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Jangan sampai kita seperti Babilonia atau Israel. Pas Soro gitu kan, orang Israel kan gitu. Pas Soro lagi keluar dari tanah Mesir, itu kayak tiap hari meronta-ronta kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami. Tuhan berikan kami raja, Tuhan kami lapar, kami perlu makan. Begitu sudah menjadi besar, begitu wes sugih, begitu wes pinter gitu. Dongonya nggak tahu gitu kan, doa aja tidak pernah. Jadi kita dekat dengan Tuhan hanya karena kita kekurangan. Begitu sudah lebih wes lali wes, gitu. Lali. Nah, kita sadar bahwa tiap kelebihan dan kekurangan itu adalah pemberian daripada Tuhan itu sendiri. Sekian PA hari ini. Terima kasih.